Bayangkan, sebuah keputusan sederhana bisa mengubah dunia teknologi selamanya. Pada tahun 2002, Yahoo memiliki kesempatan emas untuk membeli Google hanya dengan harga $1 juta. Tapi mereka menolak. Hari ini, Google bernilai lebih dari $1,5 triliun, sementara Yahoo hampir tak terdengar lagi di dunia teknologi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Yahoo bisa membuat keputusan sebesar ini, dan menyesalinya selamanya? Di akhir tahun 90-an hingga awal 2000-an, Yahoo adalah raja internet. Semua orang mengandalkan Yahoo untuk mencari informasi, membaca berita, bahkan mengirim email. Yahoo Mail, Yahoo Finance, dan Yahoo Messenger adalah bagian dari kehidupan digital kita. Mereka adalah Google sebelum Google mendominasi. Namun di balik kejayaan ini, Yahoo sedang menghadapi tantangan besar. Mesin pencari mereka masih bergantung pada teknologi usang, sementara dua anak muda dari Stanford, Larry Page dan Sergey Brin, datang dengan sebuah algoritma revolusioner bernama PageRank. Mereka menawarkan Google kepada Yahoo hanya seharga $1 juta, berharap Yahoo akan melihat potensinya. Tapi apa yang terjadi? Yahoo menolak. Kenapa? Saat itu, manajemen Yahoo berpikir bahwa mesin pencari hanyalah salah satu fitur kecil di ekosistem mereka. Mereka lebih fokus pada portal berita, iklan, dan layanan lainnya. Mereka menganggap pencarian internet tidak akan menjadi bisnis yang besar. Tapi mereka salah besar. Google berkembang pesat, menguasai pasar pencarian dengan kecepatan luar biasa. Dan tidak hanya itu, Google menemukan cara untuk mengubah pencarian menjadi mesin uang yang luar biasa melalui Google Ads. Setelah ditolak oleh Yahoo, Google tidak berhenti. Mereka terus berinovasi, mengembangkan berbagai layanan yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita. Dari Gmail, Google Maps, YouTube, hingga Android yang sekarang mendominasi pasar smartphone dunia. Sementara itu, Yahoo justru mulai kehilangan arah. Mereka membeli berbagai perusahaan tanpa strategi yang jelas, seperti Tumblr dan GeoCities, tetapi gagal mengelolanya dengan baik. Mereka bahkan sempat mencoba membeli Google lagi di tahun 2008 dengan harga $40 miliar, tapi saat itu sudah terlambat. Google sudah jauh di depan. Tahun-tahun berlalu, dan Yahoo semakin tertinggal. Mereka terus membuat keputusan buruk, termasuk menolak membeli Facebook seharga $1 miliar di tahun 2006. Di sisi lain, Google berkembang menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Hingga akhirnya, di tahun 2017, Yahoo dijual ke Verizon hanya seharga $4,5 miliar. Sebuah angka yang sangat kecil dibandingkan dengan kejayaan mereka di masa lalu. Sementara itu, Google telah menjadi raksasa teknologi dengan nilai lebih dari $1,5 triliun. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bahwa dalam dunia teknologi yang bergerak cepat, kesempatan tidak datang dua kali. Yahoo memiliki peluang emas untuk menjadi raja mesin pencari, bahkan raja internet, tetapi mereka terlalu lambat, terlalu percaya diri, dan gagal melihat potensi inovasi. Kisah Yahoo dan Google mengajarkan kita bahwa dalam bisnis, siapa yang tidak beradaptasi, akan kalah. Dalam dunia yang terus berkembang, hanya mereka yang berani mengambil risiko dan terus berinovasi yang akan bertahan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Yahoo masih punya kesempatan bangkit? Atau mereka sudah benar-benar berakhir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.